Oke, selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan Wong Ganteng Tegal pada nyamuk sambil dikatel. Saya akan membahas PP yang sangat penting untuk kalian. Nanti akan cuan bersama di PP. Saran saya sambil ngerokok ya, tambah muatan aja sebanyak mungkin untuk PP-nya. Kalian tambah muatan 01, 02, 03 nanti kalian bertahap di TP. Nggak ada kandidat lain di top CMC 1 sampai 100 yang punya peluang besar menurut saya itu di PP ya. Saya akan kasih sedikit pandangan dan motivasi serta himbauan untuk kalian, tapi tetap juga riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan memble mendadak, tanggung jawab masing-masing. Ini mulai ada sedikit dipanasi. Jangan kalian takut nggak naik-naik. Di sini diuji kesabaran. Memang yang paling jenuh itu menunggu untuk naik. Tapi nanti waktunya pam, nggak ngotak. Kalau sudah waktunya pam terus, itu biasanya terjadi 2 minggu, kalau dahsyat banget sampai 1 bulan. Apa buktinya? Di Repdow, di Beat, di koin-koin yang lain, di PP sendiri sebelumnya seperti itu gitu loh. Harga waktu itu kayak gini nih, 0,04, 0,05, tahu-tahu ngepam terus 01, 02, 03, 04. Itu prosesnya ada setengah bulan toh, bahkan hampir 1 bulan. Di situ kalian TP bertahap. Memang yang lama itu nunggunya. Makanya kondisi gini, dari top CMC sampai 100 sudah nggak ada meme coin lagi, hanya pengu yang masih depth-nya masih megang banyak, pasokannya maksimum juga nggak sama dengan total supply-nya. Artinya bisa ditambahkan lagi kapan saja, dan peredaran supply belum beredar semua, itu hanya dan itu di jaringan Solana. Itu pernah ada yang jaya nggak? Sekarang buang kemana? Koin-koin yang lain kemana? Di jaringan Solana hancur semua, dan di jaringan ETH pun nggak semua oke, tergantung depth-nya. PP kenapa oke? Depth-nya nggak megang kok, sudah dilemparkan ke komunitas, mau cuan, mau naik, mau maju, mau mundur, itu udah tergantung komunitas, seperti tergantung supply and demand. Makanya GZ ngambil banyak, seperti BTC ke depan. Ini menarik, PP akan bermasa panjang. Kayaknya sampai 1 rupiah itu akan lewat nanti ke depan, karena jutaan koin yang lain pun habis semua, tergeser semua oleh PP. Bahkan scam rumpul banyak sekali. Ini seleksi alam kawan, karena hubungannya dengan ilahi. Dan saya doakan siang malam kok, bekerja keras betul, sepertiga malam kayak apa saya berdoanya. Kalau ini nggak pilihan alam, saya membahas PP, nggak koin seleksi alam yang banyak akan membawa manfaat, nggak mungkin saya bertahan 3 tahun. Ini kehendak ilahi, 3 tahun bahas 1 PP. Coba ada nggak yang lain? Nggak ada. Konsistennya kayak apa saya, setianya kayak apa, nggak main-main. Kalau tahu saya setianya kayak apa, wow, ngeri kalian. Itulah saya. Dan saya orangnya sebetulnya nggak perhitungan dalam arti kita harus banyak belajar hal. Makanya saya juga kemarin tak matikan dulu rokoknya ya. Saya ditinggal istri itu nggak nyombong, kalbu terbuka, ibadah lebih baik. Saya terima kasih dengan mantan saya. Mungkin ini jalan yang sudah dipilih ilahi. Bahkan sekarang 1 Palimanan, 1 Bandung, Palimanan Bandung, 1 Kebumen 3. Kalau Kebumen janda anak 1, usianya 29, lebih muda dari yang dulu. Kalau ini perawan Bandung. Udah saya bilang saya udah punya anak, saya udah tua, saya bilang gitu. Kalau saya mau jalani mau apa mas, tantangin saya. Kalau mas serius datang ke rumah saya sambil bawa orang tuanya, ya ngeri toh aku. Ya kan mencari saya nggak sembarangan juga. Ngomong lagi, mendidik lagi, masih usia belia 23 tahun, 23 tahun, jelas membimbing agama. Saya akan cari yang kalbu sudah terbuka, yang bareng-bareng ngibangin saya ibadah. Emang mati itu kan syaratnya nggak harus tua. Emang kita mau di sini saja? Nggak begitu. Ya kita punya prinsip masing-masing. Kalian prinsip kalian bebas, prinsip apa yang kalian kehendaki dalam
Hidup itu apa yang kalian cari. Saya juga punya prinsip sendiri yang perlu kalian hargai juga. Kalau saya bicara kekayaan, keluarga saya di Pekalongan itu udah miliarder itu luar biasa kawan. Suhu pun heran sama saya, yang pembimbing saya itu heran. Saya nggak terlalu menggebu-gebu harta benda itu, yang penting sekedarnya saja. Kalau seorang yang hanya sekedar melampiaskan nafsu, saya sudah dijodohkan sama ibu saya, teman sekolah saya. Ininya gelarnya sama Enok, udah punya rumah, udah ini. Tapi saya nggak mau itu. Saya di sini ingin anak saya sampai dia itu meningkah, sampai dia sudah nggak membutuhkan saya, punya sampai keluarga, punya keluarga sendiri. Itu udah urusan nanti, pulang ke Pekalongan lain lagi nanti. Ya oke, saya bahas PP, menyinggung sedikit itu. Justru malah kalau saya lihat tuh mantan saya malah kayak layangan putus, muntang-manting nggak jelas. Kalau sekarang sih nyombong, saya nggak butuh perempuan laki males, saya nggak butuh laki mau kondo ini. Sekarang itu, tapi nanti setelah udah penyakitan, sudah nggak bisa kerja, sudah apa pasti beda lagi. Saya mau mencari laki-laki yang bisa menerima apa adanya dengan kekurangan saya. Itu biasanya begitu. Oke, kita lanjut saja. Kondisi PP saat ini mulai dianget-angetin, mulai dikompor-komporin panas. Yang penting kesimpulan dari top 1 sampai 100 meme coin nggak ada yang sebagus PP dilihat dari hitungan matematika ataupun ya mentalnya. Itu ada di PP terbaik. Dan memang yang paling jenuh itu menunggu terbangnya. Makanya saat koin itu hitungan matematika, nilainya sudah bagus, fundament sudah bagus, tambah muatan saja yang sakut di pucuk 70-80%, masuk sekarang dijual setengah ATH. Masa nggak masuk setengah ATH 0,2? ATH-nya kan cuma 0,4, butuh 4 kali lipat doang. Kalau 0,2 kalian TP udah jual, ngambil 200% toh. Ya, itu sudah tertutup yang ngambil sangkut di atas. Memang mutlak strategi money management dalam kripto begitu. Kalau BTC salah masuk nggak soal, masuk aja sekarang masuk nggak soal. Yang penting jangan sampai salah jual. Yang terjadi kerugian di BTC itu kan salah jual, harus long invest, itu harus memang uang yang dingin. Contohnya, masa yang beli 500 juta kok bisa rungkat di BTC? Ya karena dia jualnya pas perang Ukraina, pas terjun, pas bear market 250 juta. Beli BTC di 500 juta kok bisa rugi. Tapi yang beli di 1 miliar kok bisa cuan karena dia jualnya di 2 miliar. Jangan sampai salah jual saja. Waktunya waktunya sudah dapat diketahui. Kalau BTC itu katanya siklusnya sudah nggak berjalan, masih berjalan. Nggak semudah itu membuang sebuah tradisi halving 4 tahun sekali. Itu udah jelas kelangkaan BTC. Dengan adopsi makin meluas, makin terkenal. Contohnya penambangannya dipotong setengahnya, ya kan? Dan setelah halving BTC, pasca halving BTC, orang FOMO, internal kripto tambah muatan, eksternal masuk, orang saham masuk, mencari cuan sesaat ketika ada di BTC halving 4 tahun sekali masih terjadi. Bohong Mas Bro, bohong apaan? 1 tahun setelah halving BTC, tahun 2024 bulan April halving BTC terjadi ledakan 2,1 miliar BTC, naiknya berapa? 8 kali lipat. Itu di tahun 2025 setelah halving BTC tahun 2024. Cuma memang altcoin seasonnya yang kemarin prematur. Sudah terbuka, sudah terjawab, sudah nggak ada masalah perang, nggak ada masalah ini, nggak ada RUU ini, ada kuantum, udah jangan mikirin itu. Duitnya melayu kabeh, duitnya lari kabeh, pergi semua ke BTC. Kita sudah dikasih alam, kode-kode alam, ETF BTC pertama, ETF BTC yang pertama, harusnya buang semua altcoin masuk BTC waktu itu. Untung yang saya pegang PP. Dari 130 top CMC dengan market cap 3,5 triliun sampai 160 triliun, ranking di 17. PP tahun 2024 lebih terbang dulu daripada BTC. 45 kali lipat cuannya. Banyak yang udah kaya. Tapi yang sudah kaya cuan pun ketika
koreksi turun masuk lagi, masih gemboran kayak kambing, mbek, masih nangis di pojokan, masih menghujat, masih ngebut, bayar grup gak kuat. Ya itulah, paling nggak belajar di grup saya itu 1 siklus. Orang sekolah SD saja 6 tahun belum tentu bisa untuk cari kerja, paling-paling 6 tahun ngapa, ngangon bebek, ya ngangon kambing, jadi parkir. Lulusan SD mau buat apa itu 6 tahun. Nah kalau di saya itu kan saya YouTube aja tahun 2023, sekarang belum genap 3 tahun lebih, ya belum 1 siklus. 1 siklus itu biar kita merasakan bagaimana peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan kripto. Kemarin ada clarity aset yang belum deal ya, mudah-mudahan ini deal nanti. Saya belum menyimak beritanya ini di pagi ini, ya itu yang terjadi, ya. Kemudian PP sedang bertransaksi dalam pola web. Ya, ini saya bahas TA-nya ya, dan akan sampai di mana nanti PAM-nya. Ya, hanya prediksi bisa benar bisa enggak, tapi harus riset lagi semua tanggung jawab masing-masing ya. Saya hanya batas memberikan info yang saya tahu. Ngantuk. PP sedang bertransaksi dalam pola web turun di kerangka waktu harian ataupun TA weekly. Harga saat ini harian, minggu ya, weekly bulan. Harga saat ini berada di atas SMA 50 hari yang mendukung pandangan bullish. Breakout yang dikonfirmasi di atas resistensi web dapat memicu pergerakan menuju target sisi positif berikut. 1. Ini kan harganya masih 0,0000 ya, 0 yang 5 itu ada 9. Ini target pertama nanti 0,000347. 3 loh ya. Kemudian target kedua 0,000418. Target ketiga 0,000475. Target keempat 0,000533. Target kelima adalah 0,000614. Target kelima 0,000718. Kalau sekarang harganya 0,0002 masuk ke 0,0007, apakah enggak 300% naiknya? 3 kali lipat, hampir ATH baru. Hampir ATH. Ini sudah konfirmasi jelas begitu, makanya ya ini kan prediksi masuk sekarang 01 TP, 02 TP, 03 TP, 04 TP, 05 TP. Udah sell order di order dari sekarang. Kemudian kalau kita melihat yang sudah saya bahas bolak-balik, Selat Hormuz, MT-GOP, SpaceX, apalagi DeepSeek Cina, macam-macam berita, Selat Hormuz, sticking, nuklir, bom, bla 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 bla, pusing 7 keliling. Pangkas suku bunga, naikkan suku bunga, halkis, dopis, flat semua. Ya, kuncinya adalah BTCD di bawah 50%. Indeks altcoin seasonnya di atas 75/100. Fear and greed-nya sudah FOMO di atas 80. Itu tujuan besar, positif, mutlak, hak veto, kata-kata Trump. Ya, paham gamblang toh? Jadi yang lama itu menunggunya. Ketika nanti terbang, euforia, bla 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 bla, proses 2 minggu sampai 1 bulan naik terus. Puncaknya tidak ada yang tahu. Kalau menurut pandangan yang di belakang saya, baik kasatnya dan tidak kasat mata, nunggu sampai proses tahun 2029 diperkirakan Rp2. Bisa terjadi banyak hal yang sebetulnya ya nggak saya sampaikan juga di sini. Pokoknya banyak hal yang akan terjadi ke depan, bahwa satu koin displasi, desentralis, pemegangnya exchange megang semua sampai 40% dari total pasokan untuk diperdagangkan di exchange, itu nanti nambah lagi. Kalau memang sudah ramai, Robinhood sudah juga masih punya 0,0 sekian, belum banyak. Yang banyak Binance sama Bybit,
untuk Coinbase sendiri saya melacak dompet 1 sampai 50 itu belum punya PP. Berarti perdagangan di sana future red gitu. Ya, itu salah satu info. Saya ulang lagi, PP sedang bertransaksi dalam pola web turun ke kerangka waktu harian yang saat ini berada di atas SMA 50 hari yang mendukung pandangan bullish. Breakout yang dikonfirmasi di atas resisten web dapat memicu pergerakan menuju target sisi positif 1 0,000347. Sekarang masih 0,0002 USDT-nya ya. Yang kedua 0,000418. Yang ketiga 0,000475. Yang keempat 0,000533. Yang kelima 0,000614. Yang kelima 0,000718. Sekarang 0,002 sampai 0,007 lompat lebih dari 3 kali lipat. Oke ya. Berarti hampir mendekati ATA. ATA-nya kan kemarin 0,00820 USDT-nya ya. Itu yang terjadi, dan pandangan saya untuk PP nggak ada koin yang sekarang posisinya di top CMC papan atas, itu hanya si PP dengan harga, wah rankingnya sudah makin jos lagi, makin naik. Per video ini dibuat 49 dengan hampir mendekati 22 triliun dengan holdernya naik terus dengan volume perdagangannya 5,4 triliun volume perdagangan dalam 24 jam, naik 83,18%. Wah, juara. Jelas ya. Jadi mau harga Rp1 ataupun berapa aja itu nanti nggak mungkin kita dijual nunggu itu. Harus bertahap, amankan modal, jaga psikis, ya, jaga kita supaya nggak ketakutan. Mungkin itu ya, udah ngantuk ini. Hari ini Selasa bisa ngopi, bisa makan, nggak puasa. Nanti Senin Kamis saya jalan, belum tirakat malam, macam-macam tentunya dengan bimbingan di belakang saya juga bukan orang yang sembarangan yang bisa mendidik saya untuk melakukan kemarifatan. Makanya saya cari istri yang paling nggak kalau sudah terbuka, yang sudah ibadahnya itu ibadah yang nggak main-main. Kalau kalbu belum terbuka, makanya kan banyak sekali yang masih, maaf ini bukan semua, saya kenal juga. Saya waktu itu ketawa saya, ada perempuan cantik banget nyasar pakai WA, nyasar, saya ditunggu di hotel Tegal, biayanya sekian. Apaan ini? Memang saya pesen, ya barangkali mau saya kasih share fotonya ke nguji teman yang haji itu. Di mana Mas Bro? Dan di mana Mas Bro? Saya mau datengin sana. Dan tuh haji, tapi nggak semua ya. Jadi itu individu masing-masing. Saya aja nggak mau, dia mau yang udah sampai Mekah. Itu yang namanya kalbu belum terbuka. Ini fakta real. Ya. Makanya kan sedikit yang namanya masih pagi ini ya, sholat itu apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kok masih setelah sholat masih mabuk, masih korupsi, masih segala macam? Karena sholatnya masih di luar. Maknanya ke dalam hati itu nggak dijalankan dalam kehidupan yang nyata. Bisa ngaji, fasih, tajwidnya jalan, ya kan? Tapi nggak tahu maknanya. Maknanya, maaf saya bukan orang agamis, tapi di dalam feeling saya tahu. Ya, umpamanya ini dia lagi dakwah, kalau Roma dakwahnya kan di bahasa Indo, diindokan kan melalui lagu, jelas kan. Kalau yang nggak tahu artinya kan, judi itu adalah haram, apapun nama dan bentuk judi itu sebuah perbuatan keji. Padahal ayat itu yang lagi dibaca, tapi nggak tahu maknanya. Habis baca ayat itu, keluar judi. Ibaratnya gitu ya. Ada jadi kalau gitu nggak karuan ya kawan. Yang penting kita tunggu di PP saya itu udah berapa bulan, 3 bulan ini melek malam terus. Memang berat juga kalau nggak diyakini kalau terbuka, itu sangat berat. Tapi si beliau yang membimbing saya itu, Mas Bro kuat, jalankan kuat. Saya yakin Mas Bro kuat. Dan yang terjadi itu bukan Mas Bro dilaknat sama Allah ataupun dibikin istiad langsung, tidak ada kesempatan untuk
bertobat. Kalau saya diuji karena saya termasuk orang yang setia, penyayang, nggak pernah selingkuh, nggak pernah mabuk segala macam. Justru mungkin yang biasanya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk menghidupi keluarga, sekarang di nomor 2 kan, mungkin dulu ibadah, sekarang di nomor 1 kan, untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya. Makanya belum kalau habis, biasanya malam itu saya konsentrasi, double meditasi, kombinasi, karena saya dari persilatan juga, pernapasan. Kalau orang saya umumkan yoga itu jam 12 malam saya mulai, kemudian digantikan 1001 surah untuk malam. Jadi saya habis asar ataupun habis duhur pasti melakukan 1 ataupun 2 jam di masjid. Jadi siang malam rapat. Kalau mau hebat lagi ya tambah laku kungkum di sungai Temburan itu yang bercabang 3. Saya nggak sanggup, dingin. Dan pernah itu dulu pada gigit itu yang namanya, tadinya nggak ada apa-apa, itu gigit semua yang namanya ikan kepiting itu gigit. Ujiannya di situ yang menakutkan, sama mending kabur. Itu batu itu kayak gelundung semua dari atas kayak kali banjir, lari. Begitu di pinggir sungainya nggak ada banjir. mental masih saya nggak mau sampai sejauh itu. Paling saya akan menjalankan memang ya, yang membimbing saya juga mengatakan bahwa Mas Bro itu jalannya itu jalan Islam. Jadi syariat, hakikat, torekat, makrifat dijalankan. Nggak usah pakai ilmu kebatinan yang aneh-aneh, pusing. Saya bisa kesana. Di alam ini cerita di alam ini tuh enak kawan, terang benderang, santai, slow. Masuk ke sana pertama disambut dengan gelap gulita, petir menyambar, macam-macam ujiannya. Pokoknya nggak serem lah gitu. Itu di situ. Datanglah seorang yang mengaku berjubah putih, seorang wali lah, seorang apa. Kita bacakan ayat-ayat suci, kelak terbakar menjadi jerangkong hidup ataupun pocong. Itu setan, iblis. Di alam sana itu iblisnya lebih gila lagi. Makanya kalau orang belajar setengah-setengah baru bisa menyelam ke dunia gaib ke situ. Langsung didatengin sebetulnya iblis dengan berwujud syekh itu. Wah, saya baru ketemu syekh ini menyampaikan ini, langsung keluar kesana kemari itu. Jadi itu sesat di situ. Kalau di sini kan ketahuan, kalau di sana penyesatannya luar biasa, disesatkan sekali. Karena orang masuk situ bukan orang sembarangan lagi, udah masuk situ setannya lebih sesat lagi, penyesatannya lebih gila lagi daripada di dunia ini. Gitu. Ya kalau kita melihat seperti sejarah-sejarah yang sudah terjadi, pokoknya itulah. Saya sudah ceramah bisa sebetulnya, cuma kacau lah. Bahas kripto, bahas raja, bahas gaib, macam-macam ya. Saya di Jakarta itu nggak terjerumus hal-hal narkoba kawan. Saya dagang, bisnis, hancur semua di saat 98 kerusuhan, buka pameran stand di mana-mana. Banyak pengalaman saya itu. Dan setiap malam Minggu sama malam Jumat saya di Argo Pantes Tangerang itu kumpul, ada SN, S1, Cimande, semua perguruan silat itu di lapangan luas tuh pada punya latihan kumpulan masing-masing di situ. Pulang jam 3 pagi udah loyo banget, karena mulai jam 9 habis isya lah, jam 8 udah mulai sampai jam 3 pagi. Banyak kegiatan di kayak gitu, nggak yang padahal deket. Makanya saya tahu FM Kebun Nanas itu kan tempatnya pelacur-pelacur yang berkelas pada waktu itu. Di FM 3 sampai sekarang kan masih bertahan, orang-orang China banyak di situ kan. Kelasnya aja dulu waktu saya gaji masih kecil, dalam waktu zaman Soeharto itu udah 2 juta kan, sekarang 5 juta kan. Saya tuh belum pernah kepintar ke situ, diajak teman yuk main ke sana. Apaan ini? Waktu itu masih mahal loh, ngopi aja 25.000. Kalau sekarang kan sekarang aja 25.000, tuh 25.000 dulu itu ngopi doang udah
joget-joget dah keluar tuh sekali udah kapok sangat. Apa tempat apa yang edan gemblung. Inilah kita di si Omi dari Tegal Timur. Mas, maaf ya, saya kenalan, saya open dari Tegal Timur. Saya tahu Keleman ya, Maribaya berapa genjotannya. Langsung saya blok. Kita ya harus banyak canda, banyak ketawa, banyak menghibur diri, diisi hal-hal yang positif. Kemarin saya mau ke makan lagi di makam yang beli makan sahur di makam yang sangat angker di sini tuh. Tahu-tahu saya tuh linglung gitu loh, linglung di depan makam. Tahu-tahu saya kira itu udah rumah saya berhenti di situ, tapi dia nggak nembus ke saya, langsung tek. Begitu saya mau diganggu di situ, udah depan makam persis, saya berhenti, langsung sadar, langsung tek. Langsung ada yang bentengi gitu, langsung ingat saya, terus masih di makam. Lanjut, pas lanjut 10 meter di depan lagi berantem, ada 5 mobil berhenti, ada truk, ada minibus, ada sedan kalau nggak salah berantem. Ternyata habis serempetan di makam itu. Ya saya mobil serempetan, karena pernah kejadian di situ sangat fatal sekali, ada yang mati 11 kayak gitu. Beruntun padahal siang-siang ya, habis asar tuh bisa kayak gitu bang. Itu memang ada pengganggunya di, sebetulnya bukan makamnya sih, tapi di pinggir makam. Huyang katanya, huyang. Oke, kalian udah panjang lebar ya, mudah-mudahan PP bikin cuan kita semua, bikin kaya semua. Mohon maaf ini karena pagi kan, kalian juga sambil nyantai-nyantai, jam 4 pagi mau ngapain lagi, dengerin yang panjang lebar untuk pengalaman kalian kan, sambil tiduran kan ya, sambil megang susu biniknya. Yang lagi masih tiduran jam 4 kan, tiduran di kamar kan, sambil megang-megang gitu kan, megang pentil lah pakai. Sebenarnya nggak pemaluan sih masalahnya ya. Pemalu ngapain kalau lebaran haji kan, uang saya pengurus masjid kan dapatnya kontol wedus asal kambing ya, sama kepala kambing. So jagal banget kemarin dikerjain, dikasih ke rumah, saya buka, awas lo, lempar ke muka lo, sengaja lo, yang sambil ketawa-ketawa. Saya dikasih dari masjid tuh ada kontol kambing, ada sapi panjang segini. Setan lo kerjain saya, kan sendirian Mas Bro, makan ini aja. Oke, kemana-mana ya. Salam dari Tegal Mas Bro yang positif, ambil yang perlu ditendang. Mohon maaf jika ada yang nggak sopan segala macam, menghibur kalian saja ya. Tetap riset sendiri dalam dunia kripto, berisiko tinggi, cuan atau membias mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Cus.